Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Eka Saputri, kelas 12 Farmasi 1, SMK Negeri 5, Kota Tangerang Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang analisa resep penyakit hipertensi di klinik Dr. Yusda. Latar belakang. Praktek kerja lapangan merupakan suatu kegiatan dan pembelajaran yang dilakukan antara SMK dan industri yang dilaksanakan di dunia usaha atau dunia industri. Program ini rutin dilakukan setiap tahun, umumnya selama 3 bulan, sebagai bentuk pembekalan bagi siswa-siswi untuk memberikan pengalaman nyata dengan cara terjun langsung ke dunia kerja sesuai dengan kompetensi dan keahlian masing-masing siswa. Praktek kerja lapangan ini dilaksanakan oleh seluruh siswa-siswi SMK Negeri 5 Kota Tangerang Selatan selama 3 bulan, yaitu mulai dari tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023 sebagai tugas akhir dan salah satu syarat untuk mengikuti UKOM dan syarat kelulusan. Maksud dan tujuan PKL. Maksud PKL, praktek kerja lapangan, adalah salah satu kegiatan wajib bagi setiap siswa-siswi SMK untuk mendapatkan pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Sesuai dengan kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan, bahwa lulusan SMK diharapkan menjadi tenaga kerja yang siap pakai di lingkungan masyarakat. Tujuan PKL. Adapun tujuan PKL yaitu sebagai berikut. Sejarah Klinik Umum Dr. Yusda. Klinik Dr. Yusda adalah salah satu klinik kesehatan di Jalan Cendana 2 Serpong, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Klinik ini didirikan pada tanggal 11 Januari 2020 oleh Dr. Yusda Rahayu Nasution. Klinik Dr. Yusda bertekad menjadi penyedia layanan kesehatan terdepan yang melayani masyarakat dengan tulus dan sepenuh hati, serta memberikan kualitas pelayanan prima, kenyamanan, serta keamanan pasien. Struktur organisasi klinik Dr. Yusda. Berikut adalah struktur organisasi klinik Dr. Yusda. Kegiatan pelaksanaan PKL. 1. Menerima resep dan menyiapkan obat. 2. Meracik dan mengemas sediaan puyer. 3. Menyerahkan obat ke pasien. 4. Mengecek ketersediaan obat. 5. Membuat kopi resep. 6. Menulis rekam medis pasien di pendaftaran. 7. Menensi darah pasien. 8. Membuat etiket obat. Berikut adalah foto-foto kegiatan selama mengikuti pelaksanaan PKL. Jadwal pelaksanaan PKL ditentukan oleh pembimbing, yaitu shift pagi pukul 7.00 sampai 14.30, shift malam pukul 14.00 sampai 20.00. Masing-masing shift 1 orang siswa dan hari Minggu libur. Kendala yang dihadapi selama PKL. 1. Kesalahan dalam memberikan obat kepada pasien. Cara mengatasinya: menghubungi dan memberitahu pasien bahwa obat tersebut salah, kemudian meminta pasien untuk datang kembali ke klinik dan menukar dengan obat yang benar. 2. Kurangnya pemahaman siswa tentang kegunaan maupun penggunaan obat. Cara mengatasinya: siswa untuk lebih aktif bertanya kepada apoteker maupun asisten apoteker. Tugas khusus analisa resep obat hipertensi di klinik Dr. Yusda. Berikut tabel klasifikasi tekanan darah. Pengertian hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah meningkatnya tekanan darah pada dinding rongga di mana darah itu berada di dalam arteri. Hiper artinya berlebih, sedangkan tensi artinya tekanan. Hipertensi sebenarnya bukan penyakit, hanya merupakan suatu kelainan, suatu gejala dari gangguan pada mekanisme regulasi tekanan darah. Pengaturan tekanan darah didominasi oleh tonus simpatis yang menentukan denyut jantung. Jadi hipertensi adalah gangguan sistem peredaran darah yang menyebabkan kenaikan tekanan darah dari atas nilai normal. Hipertensi merupakan keadaan tanpa gejala di mana tekanan darah meningkat secara abnormal tinggi di dalam arteri dan menyebabkan peningkatan risiko terhadap stroke, gagal jantung, serangan jantung, dan kerusakan ginjal. Gejala hipertensi. Pada sebagian besar penderita hipertensi tidak menimbulkan gejala awal. Meskipun secara tidak sengaja, gejala sering terjadi secara bersamaan dan dipercaya berhubungan dengan tekanan darah tinggi. Gejala tersebut antara lain sebagai berikut. Terapi farmakologi. Farmakologi adalah terapi yang menggunakan obat secara bertahap. Menurut NISE, National Institute of Clinical Excellence, terdapat 4 tahap, yaitu sebagai berikut. Terapi non-farmakologi adalah terapi yang tidak menggunakan obat, yaitu mengurangi mengkonsumsi garam, tidak merokok, menghindari minuman beralkohol, olahraga secara teratur, dan menjaga berat badan agar tetap ideal. Kelengkapan resep. Inskriptio atau tanggal dan tempat dituliskannya resep lengkap. Invocatio, tanda buka penulisan resep lengkap. Ordinatio, nama obat, jumlah obat, dan cara pembuatan obat lengkap. Signatur, aturan pemakaian obat dalam resep lengkap. Subscriptio, paraf atau tanda tangan resep pada dokter lengkap. Tabel monografi. Amlodipin basilat, golongan obat keras, mekanisme kerja melemahkan dinding dan melebarkan diameter pembuluh darah, bentuk sediaannya tablet.
Indikasi mengobati hipertensi, efek sampingnya sakit kepala, rasa mual, lemas, nyeri, dan mengantuk. Parastamol, golongan obatnya bebas, mekanisme kerja menghambat senyawa dalam tubuh, bentuk sediaannya tablet, indikasi meringankan rasa sakit dan nyeri, efek samping, penggunaan jangka lama dan besar dapat menyebabkan kerusakan hati. Pengambilan obat. Amlodipin basilat, ambil 15 tablet amlodipin 5 mg, masukkan ke dalam plastik klip dan tandai 1 kali sehari 1 tablet. Parastamol, ambil 6 tablet parastamol 500 mg, masukkan ke dalam plastik klip, tandai 3 kali sehari 1 tablet. Pengambilan bahan, wadah klip plastik, etiket berwarna putih, label harus dengan resep dokter, signa amlodipin 1 kali sehari 1 tablet sesudah makan, parastamol 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Adapun kesimpulan setelah melakukan pelaksanaan PKL di klinik Dr. Yusda yaitu sebagai berikut. Saran 1. Untuk klinik, tetap menjaga kebersihan lingkungan. Saat menyiapkan obat, sebaiknya menggunakan sarung tangan agar tetap terjaga kehigienisan obatnya dan lebih ramah dalam melayani pasien serta menambah fasilitas kesehatan lainnya. Saran untuk sekolah, agar lebih memperhatikan siswa-siswi yang sedang melaksanakan PKL dan tidak memberikan informasi secara mendadak terkait pembuatan laporan PKL dengan jangka waktu yang singkat. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.